Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ahmad Juanda, Guru Pembelajar. Jangan lupa subscribe and like agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara latihan soal AKM. Oke, langsung saja kita buka rambannya Google Chrome. Kita tunggu. Latihan AKM ini dapat juga diakses di HP atau handphone. Jadi tidak hanya di laptop, tapi lebih enak ya kalau menggunakan laptop. Tapi di HP juga bisa. Caranya ketika browsernya sudah terbuka, ketikkan di pencarian, ketikkan Postmenjar AKM, enter. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita pilih https://postmenjar.kemdikbud.id. Di sini kita bisa melihat menu-menu asesmen nasional, apa itu AKM, video sosialisasi, file-file AKM, contoh soal, dan ayo coba AKM. Nah, untuk mencoba soal AKM, kita klik ayo coba AKM. Di sini materinya ada dua, ada literasi dan ada numerasi. Di sini jenjangnya ada SD, MI atau paket A, ada SMP, MTS atau paket B, ada SMA, MA, SMK atau paket C. Di sini kita akan mencoba tingkat SMA. Di sini materinya ada literasi dan ada numerasi. Kita pilih literasi, kemudian oke, lanjutkan. Pada saat muncul seperti ini tidak perlu diubah-ubah. Langsung saja login. Di sini ada konfirmasi data peserta, ada kode NIK, nama peserta, jenis kelamin, mata ujian, nama peserta, tanggal lahir, dan token. Nah, silahkan pilih jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Kemudian mata ujiannya seperti yang tadi kita pilih. Nama peserta, tuliskan namanya. Ya, di sini misalnya contoh misalnya Ahmad. Kemudian kita pilih tanggal lahirnya. Ini misalnya ya. Ya, ini sebagai contoh ya. Untuk token ada di sebelah kiri atas ini. Ya, silahkan ini di copy. Kemudian dipaste di sini. Setelah itu klik submit. Nah, di sini ada konfirmasi tes, nama tes, status tes, waktu tes, dan alokasi waktu tes. Waktunya itu adalah 60 menit ya. Oke, silakan mulai. Klik mulai. Di sini ada informasi soal, sisa waktu, dan daftar soal. Nah, di sini jumlah soalnya ada 22. Jadi ini contoh soal ya. Soal ini adalah contoh soal benar salah. Ya, silahkan dibaca, disimak baik-baik bacaannya. Kemudian di sini ada instruksinya. Berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis tersebut, maksudnya bacaan di atas ini, klik pada kolom benar atau salah untuk tiap pernyataan berikut. Jadi ini ada pernyataannya, ada 4 pernyataannya, benar atau salah. Jadi pilihannya harus berdasarkan bacaan di sini atau infografis yang ada di sini. Ya, sebagai contoh, ini sebagai contoh ya, kita klik benar, salah, benar, salah. Lalu kita klik soal berikutnya. Tapi kalau masih ragu apakah soal ini sudah benar atau salah menjawab pilihannya, maka klik ragu-ragu. Artinya sebentar kita bisa kembali ke soal ini untuk mengerjakan ulang. Oke, kita klik soal berikutnya. Soal kedua ini adalah soal pilihan ganda. Ini pertanyaannya, kita lihat.
UMKM perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha. Karena, nah ini pilihannya. Kita pilih salah satunya. Misalnya kita pilih ini. Kemudian klik soal berikutnya. Ya, kalau bentuk soalnya kotak-kotak seperti ini pilihannya bisa dipilih lebih dari satu sesuai dengan pemahamanmu terhadap bacaan atau infografis yang ada di sini. Misalnya kita pilih, ya ini misalnya ya contoh, kemudian klik berikutnya. Kalau bentuk pilihan jawabannya bulatan-bulatan seperti ini berarti dia pilihan ganda. Kita pilih salah satu yang paling benar menurut pemahaman kita. Sebagai contoh kita pilih ini, kemudian klik soal berikutnya. Kalau bentuk soalnya seperti ini dipasangkan. Misalnya, ini ya ini hanya sebagai contoh ya. Misalnya seperti ini. Ya. Oke, kalau mau ganti jawaban, klik ini, ganti jawaban. Oke, kita mulai lagi. Ya, sebagai contoh. Oke, kalau sudah, klik soal berikutnya. Kalau bentuk soalnya seperti ini berarti diketikkan jawabannya di sini. Kita lihat pertanyaannya, berdasarkan teks terdapat pernyataan bahwa UMKM di bidang kuliner adalah salah satu jenis usaha yang menguntungkan dan selalu laris. Apakah pernyataan itu dapat dikatakan akurat? Jelaskan pendapatmu. Jadi pendapat kalian dituliskan di sini. Ya, misalnya, ya dituliskan. Ini sebagai contoh ya, contoh. Nah, kalau sudah, klik berikutnya. Nah, bentuk soal ini, soal ketujuh ini sama yang sebelumnya ya, diketikkan jawabannya di sini. Kalau jawabannya sudah diketik, klik soal berikutnya. Oke, ini bentuk soal pilihan ganda. Ya, kita pilih salah satunya, kemudian soal berikutnya. Kalau ingin kembali mengerjakan soal sebelumnya, klik soal sebelumnya. Oke, ini yang tadi ya. Kalau mau diperbaiki, ya bisa diperbaiki. Kemudian kalau sudah diperbaiki, klik soal berikutnya. Nah, ini pilihan ganda. Misalnya kita pilih ini, lalu soal berikutnya. Tapi kalau ragu-ragu bisa klik ragu-ragu. Nah, kemudian lanjut soal berikutnya. Nah, ini pilihannya diketik, kemudian soal berikutnya atau ragu-ragu. Misalnya kita pilih ragu-ragu. Selanjutnya soal berikutnya. Nomor 10, ya diketik lagi jawabannya soal berikutnya. Nomor 11, ini dipasangkan. Misalkan, ya ini ya misalnya. Oke. Nah, ingin ganti jawaban, silahkan ganti jawaban. Misalnya, ya. Lalu soal berikutnya. Kemudian, ya ini ya kita sesuai atau tidak sesuai, kita pilih. Salah satunya sesuai dengan pemahaman kita terhadap bacaan di atas. Kemudian klik soal berikutnya. Selanjutnya, nah ini diketikkan jawabannya. Nah, klik soal berikutnya. Lalu kalau kotak-kotak seperti ini berarti pilih lebih dari satu. Yap. Oke, kemudian soal berikutnya. Nah, ini diketikkan jawabannya. Soal berikutnya. Nah, ini bulat-bulat ya, berarti dia pilihan ganda. Kita pilih salah satunya, lalu soal berikutnya. Nah, ini juga pilihan ganda. Lanjut. Ya, ini kotak-kotak berarti bisa memilih lebih dari satu. Kemudian soal berikutnya. Nah, ini ya dipilih penglihatan, perasaan atau pendengaran. Kita pilih salah satu ya yang menurut kita yang paling tepat menurut bacaan ini. Kemudian soal berikutnya. Ya. Kalau begini berarti di sini jawabannya ya ditulis.
Misal ini soalnya berbunyi, bagaimana suasana yang ingin diciptakan oleh penyair? Ya, jawabannya kita tuliskan di sini. Ya, misalnya sembarangnya ini, misalnya contoh, lalu soal berikutnya. Ya, kita lanjut. Ini memasangkan. Oke. Lalu berikutnya. Ya, ini dituliskan jawabannya. Lalu berikutnya. A. Setelah itu tertulis konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tombol tekan selesai tes untuk mengakhiri tes, atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Kita coba tekan kembali. Yap, oke. Kemudian coba kita pilih daftar soal. Ya, kita lihat sekarang ya. Nomor 4 belum terjawab. Nomor 8 dan 9 ragu-ragu. Posisi kita pada saat ini berada di nomor 1. Oke, sekarang kita coba klik nomor 4. Nah, sekarang kita berada di nomor 4. Ini belum terjawab, ya. Kita jawab. Ya, di sini jawabannya dituliskan. Misalnya ya, seperti ini. Kemudian soal berikutnya. Kita lihat lagi daftar soalnya. Nomor 8 dan 9 masih ragu-ragu. Kita menuju nomor 8. Ya. Oke, kita baca baik-baik. Ya, kita lihat waktunya masih ada 47 menit. Masih lama. Kita baca baik-baik literasinya, bacaannya. Kemudian kita pilih jawabannya yang paling kita yakini benar, kemudian klik soal berikutnya. Lalu kita lihat lagi daftar soalnya. Nomor 8 masih ragu-ragu, kita klik nomor 8. Ya, kita menuju ke nomor 8. Kita lihat waktunya masih ada 46 menit. Masih lama. Kita baca baik-baik bacaannya. Kemudian kita pilih jawabannya yang paling tepat menurut pemahaman kita. Misalnya ini, lalu soal berikutnya. Oke, kita lihat daftar soalnya. Di sini kita lihat nomor 8 dan nomor 9 masih ragu-ragu. Kita menuju nomor 8. Ya. Kita lihat waktunya masih ada 44 menit. Waktunya masih lama. Kita baca baik-baik bacaannya, kemudian kita pilih jawabannya yang paling tepat menurut pemahaman kita. Lalu klik soal berikutnya. Kita lihat lagi daftar soalnya. Nomor 9, ya nomor 8 masih ragu-ragu. Kita menuju nomor 8. Kita klik soal sebelumnya. Kita lihat ya, tanda ragu-ragunya kita hilangkan centangnya. Kemudian soal berikutnya. Sekarang kita lihat. Nah, nomor 8 sudah terjawab. Sekarang kita menuju nomor 9 karena nomor 9 masih ragu-ragu. Oke, ini soal nomor 9. Baca baik-baik jawabannya. Baca baik-baik literasinya, baca baik-baik bacaannya. Kemudian tuliskan jawabanmu yang baru. Ini bisa dihapus, kemudian tuliskan jawabannya yang baru. Kemudian tanda ragu-ragunya hilangkan centangnya. Kemudian soal berikutnya. Sekarang kita lihat daftar soalnya. Ya, semua soal sudah terjawab dan posisi kita berada di nomor 10. Kita tutup, lalu kita klik saja soal sebelumnya, terus kita klik saja. Ya, sampai dengan nomor terakhir. Ataukah dengan cara yang paling cepat kita klik daftar soal, lalu kita klik nomor terakhir 22, kita berada di nomor 22, setelah itu kita klik soal berikutnya, selesai. Oke, sekarang kita tekan tombol selesai tes. Oke, di sini kita bisa melihat review hasil. Ini jawaban kamu apa, ini kunci jawabannya apa. Ya, kita bisa lihat sampai dengan nomor terakhir, nomor 22. Di sini hasilnya bisa kita unduh. Ya, coba kita unduh. Ya. Oke. Kemudian ada konfirmasi hasil ujiannya ini mau disimpan di folder mana. Kita pilih di folder
yang ada di laptop kita atau di HP kita. Misalnya saya klik ini, ya, kemudian namanya adalah hasil uji coba AKM, kemudian save. Jadi, tapi unduh hasil ini adalah opsional, boleh juga tidak. Terakhir kita log out. Tadi kita telah memilih materi literasi, sekarang kita coba memilih materi numerasi, pilih jenjangnya SMA, kemudian klik OK. Selanjutnya login, kemudian tuliskan namanya, misalnya Ahmad, tanggal lahirnya ini contoh, misalnya 28 Oktober 2007, ini contoh ya. Kemudian tokennya kita ambil di sini, copy, kemudian letakkan di sini, paste. Selanjutnya submit. Oke, sudah ada konfirmasi soal, lalu kita mulai. Jadi ini adalah contoh soalnya. Ini pilihan ganda, baca baik-baik bacaannya, kemudian kita pilih salah satu jawaban yang menurut kita paling benar. Kemudian soal berikutnya, nah ini ditulis, wajib ditulis ya jawabannya. Soal berikutnya, nah, ini ditulis jawabannya di sini, misalnya berikutnya. Nah, ini pilih salah satu jawabannya, benar atau salah. Berikutnya seperti ini ya soalnya, di sini berarti jawabannya ada di sini, dituliskan ya sebagai contoh. Kemudian soal berikutnya, oke, ini kita pilih salah satu jawabannya, benar atau salah. Berikutnya, oke, ini dipasangkan, dijodohkan. Nah, kalau yakin soal berikutnya, kalau masih ragu ganti soal, ganti jawaban. Ya, berikutnya, oke, ini pilihan ganda. Oke, soal berikutnya, ini kotak pilihannya bisa lebih dari satu. Selanjutnya, ini benar atau salah, kita pilih jawabannya. Berikutnya, ya, ini jawabannya ditulis di sini. Oke, soal berikutnya, ini dipasangkan. Berikutnya, kemudian ini wajib dituliskan jawabannya di sini. Berikutnya, nah, selesai. Kalau masih ragu, kita kembali. Kita cek daftar soalnya, sudah terjawab semua. Kita tutup, kemudian kita menuju nomor terakhir, nomor 13. Lalu klik soal berikutnya, selesai. Yakin? Ya, selesai tes. Nah, ini adalah review hasil tesnya. Ini jawaban kamu dan ini kunci jawabannya. Hasil review ini bisa diunduh ya ke laptop kita atau ke HP kita. Nah, selanjutnya logout, selesai. Ya, itulah tutorial cara latihan menjawab soal AKM untuk jenjang SD, MI paket A, SMP, MTS paket B, SMA, MA, SMK, dan paket C. Untuk link menjawab soal AKM ada di kolom deskripsi, silakan diklik. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.